Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan Pesiarah. Di setiap doa rosario yang kita daraskan akan membawakan kedamaian, ketenangan, dan mengurangi tindakan kejahatan. Jika itu semua kita lakukan dengan penuh kesetiaan dan ketulusan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami diantar menuju kebangkitan mulia. Dan bantulah kami agar tetap selalu setia di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, hari ini adalah peringatan wajib perawan Maria, Ratu Rosario. Di dalam perayaan ini kita diingatkan pentingnya kita berdoa rosario. Di dalam rosario diharapkan mampu membawa kedamaian, mampu menciptakan ketenangan, mampu mengurangi daya tipu muslihat kejahatan. Mengapa ini begitu penting? Karena kita tahu bahwa Bunda Maria begitu dekat dengan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yakinlah bahwa apapun doa di dalam untaian rosario yang dibawakan di dalam kemurnian motivasi, semuanya akan didengar dan akan dikabulkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu yang tepat dan baik menurut Dia. Di dalam bacaan pertama hari ini, kita pun bersama-sama kembali diajak untuk menghargai budaya, asal-usul, ras yang ada atau yang hidup di mana tempat kita tinggal. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, kita diingatkan bahwa tugas kerasulan kita, tugas pelayanan kita di dalam persiarahan, kita lakukan untuk semuanya. Tidak memandang apakah ia disunat atau tidak disunat. Tidak memandang bahwa ia adalah Jawa atau bukan Jawa. Apakah ia orang Bali atau bukan Bali. Apakah dia orang Kalimantan atau bukan orang Kalimantan. Semuanya kita layani dengan kapasitas yang kita bisa, yang kita miliki, dan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bahkan kita pun diajak oleh Paulus untuk berani menegur bagi mereka yang senang memainkan ras, suku, atau golongan tertentu. Di dalam pelayanan tidak memandang dari suku mana, dari budaya mana. Justru di dalam beriman kita diajak untuk menghargai, menghidupi, bahkan menghormati budaya setempat. Seringkali karena kita merasa diri paling beriman, seringkali karena kita merasa diri paling bertuhan, akhirnya tidak menghargai budaya. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa beriman tidak merusak budaya. Beriman justru menghormati, bahkan melestarikan apa yang menjadi kekayaan dari tempat masing-masing kita berasal. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita bahwa beriman itu justru mendamaikan, beriman itu justru membawa kebaikan dan bukan penghancuran. Di dalam Injil hari ini kita diajari bagaimana kita berdoa. Yesus mengajari kita melalui Injil Lukas yang menampilkan doa Bapa kami yang singkat tetapi intinya penuh. Setiap doa dan hidup Kristiani, di dalam untaian doa, rangkaian kata-kata yang dibangun, semuanya penuh makna, penuh kesederhanaan, penuh kerendahan hatian, dan penuh
permohonan. Seringkali kita bertele-tele, tetapi seringkali di dalam doa kita ingin mengatur Tuhan supaya mengikuti atau menurut apa yang kita ingini. Di dalam doa ini kita diajak untuk belajar bersyukur, memuliakan Tuhan, meminta rezeki yang cukup, tetapi juga kita meminta supaya dimampukan untuk memberi maaf. Semoga dengan doa yang sederhana ini kita diingatkan bahwa beriman itu mestinya seia sekata di dalam perbuatan nyata. Bukan hanya sekedar doa untaian kata yang panjang. Doa Bapa Kami dan doa Rosario adalah doa yang memiliki keutuhan di dalam isinya. Dengan doa-doa ini diharapkan kita semua berbalik dari kejahatan. Kita semua belajar bersyukur dan mencari ketenangan di dalam doa. Dan bukan justru menjadi provokator, provokasi. Mari kita belajar untuk menghargai, berdoa dan menghidupi apa yang kita imani. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Mari bersama-sama kita ciptakan kedamaian sehingga berkat Tuhan tetap selalu melimpah di dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Doa adalah ungkapan hati. Di dalam doa yang tidak diikuti dengan perbuatan menjadi sia-sia. Doa permohonan, doa syukur, semuanya harus diikuti dengan tindakan nyata untuk mencapai dan mewujudkannya di dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.